Di dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cara untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam diri seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi umur panjang untuk saya bisa berbagi satu pengetahuan ilmu supernatural, spiritual yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cara untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam diri seseorang. Kasus yang sering kita temui adalah yang pertama, kesurupan. Itu yang paling sering kita temui. Lalu, yang kedua, saya juga akan mengupas cara untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh seseorang. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah cara untuk mengatasi seseorang kesurupan karena kemasukan jin. Yang patut saudara ketahui adalah kita harus mengetahui biasanya jin itu bersarangnya di mana di dalam tubuh seseorang. Akan saya kasih tahu titiknya adalah umumnya jin itu bersarang menempel dari seseorang yang kesurupan itu adalah di tengkuk belakang leher sini. Tengkuk belakang leher. Itu tempatnya. Lalu yang kedua adalah di bagian bola matanya. Jadi disitulah tempatnya jin masuk ataupun dia menempelnya di situ yang paling kuat. Setelah kita mengetahui titik dari jin yang menempel di dalam tubuh seseorang dan mengetahui titik-titik pastinya, maka tahap selanjutnya yang saudara lakukan adalah menyiapkan air putih. Air putih biasa 1 gelas maupun 1 botol, bebas, itu sudah lebih dari cukup. Lalu tahap selanjutnya adalah saudara melakukan suci atau berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan proses netralisir dari seseorang yang kesurupan tadi. Namun, jika di situ dirasa susah sekali untuk mendapatkan air, maka tidak memakai air pun tidak masalah. Selanjutnya adalah saudara membacakan air putih tadi, 1 gelas tadi, dengan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebanyak 3 kali. Setelah itu, saudara hembuskan, tiupkan dari mulut ke air tadi. Lalu tahap selanjutnya adalah saudara gunakan air tadi untuk membasuh kedua tangan saudara. Dari pergelangan sampai ke sini. Dari pergelangan sampai ke sini. Kedua tangan. Tadi kita sudah mengetahui titiknya jin yang membuat orang kerasukan itu, maka kita lakukan semacam ini. Tangan kanan saudara memegang tengkuk belakang leher dari seseorang yang kesurupan tadi. Terus tangan kiri saudara memegang semacam ini. Pegangnya biasa saja, nggak usah terlalu keras. Kalau dia memberontak, maka saudara bisa meminta bantuan orang lain. Pegang semacam itu, lalu saudara dalam batin membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Di situ pasti seseorang yang kesurupan tadi akan semakin meronta. Sebenarnya adalah jin tadi yang meronta karena kepanasan, karena dibacakan ayat suci. Lalu di situ saudara pasti akan merasakan satu energi semacam kayak getaran listrik ataupun semacam kayak kesemutan, kayak jarum-jarum halus di bagian yang saudara pegang tadi. Itu artinya saudara berhasil
dalam membuang, menetralisir dari seseorang yang kesurupan tadi. Caranya cukup simpel, bukan? Di situ adalah cara yang paling mudah, dan masih banyak cara lagi, namun di situ saya kasih cara yang paling simpel dan efektif untuk membuang jin yang membuat orang itu kesurupan. Seperti itu, dan kita akan lanjutkan ke pembahasan cara untuk membuang jin yang ada di dalam tubuh seseorang. Cara ini lebih simpel, namun tetap memakai cara yang pertama tadi. Kasusnya di situ kita membuang jin yang ada di dalam diri seseorang. Biasanya tanda-tanda seseorang di dalam dirinya itu ada jinnya. Salah satu contoh akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, di saat kesendirian, dia itu sering melihat satu penampakan atau merasa ada orang yang mengawasi. Lalu yang kedua, dia itu susah tidur atau gelisah karena merasa ada seseorang juga yang mengawasi, namun tidak ada ketika kita lihat. Dan yang ketiga, salah satu contohnya pula, dia itu sering mimpi dikejar hantu yang mengerikan. Itu adalah salah satu contoh pula di dalam dirinya ada jin. Setelah kita mengetahui tanda-tanda seseorang itu ada jinnya, jika tanda itu ada di dalam diri saudara, saudara bisa langsung membuangnya dengan tata cara seperti ini. Yang pertama, saudara lakukan adalah berwudu, bersuci terlebih dahulu. Lalu yang kedua, saudara melakukan sholat hajat 2 rakaat dengan niat membuang jin yang ada di dalam tubuh saudara. Lakukanlah dengan berbaring terlentang. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah saudara boleh membacanya dalam keadaan berbaring, mata tertutup bisa, mata terbuka bisa, semacam ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Lakukan itu berulang-ulang sekiranya sekitar 30 menit. Itu cukup. Biasanya dan umumnya ketika memang di dalam tubuh saudara itu ada jin atau khodamnya, ada tanda-tanda khusus yang saudara alami. Yang pertama, di dalam saat pembersihan tubuh itu, saudara akan merasakan semacam energi tiupan halus. Dia bisa membuat tubuh kita merinding, itu contohnya. Contoh lain pula adalah di situ saudara merasakan malas yang sangat. Itu karena memang jin di dalam tubuh seorang tersebut memberontak atau kepanasan dan berusaha menggunakan cara untuk supaya dia tidak dikeluarkan. Di situ sudah lebih dari cukup untuk kita mengetahui bahwasanya di dalam tubuh seseorang tersebut ada jin yang mengganggu. Di situ ketika sudah pembersihan tubuh, maka di situ ada satu fenomena di mana ketika kita tertidur mimpi, maka kita akan semacam ditakut-takuti. Disebabkan apa? Itu karena jin yang marah ketika di situ saudara buang di dalam tubuh seseorang. Maka seperti itulah cara untuk menetralisir, buang satu makhluk jin yang bersarang di tubuh seseorang. Umum ini sarang dari jin itu tetap di 2 titik itu, namun tambahan lagi ketika memang sudah lama dia jin berada di tubuh itu juga ada di bagian telinga dan bagian pula organ vital bagian depan. Itu juga salah satu tempatnya. Semacam itu cara yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Alhamdulillah, semoga kita terhindar dari gangguan jin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.